Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ferry Dian Rosadi, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Kali ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Ki Hajar Dewantara, beliau adalah tokoh pendidikan nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada zaman kolonial, pendidikan hanya mampu dinikmati oleh segelintir orang, seperti kaum bangsawan dan juga calon pegawai pemerintahan. Kala itu, tujuan pendidikan hanyalah untuk kepentingan kolonial semata. Namun, Ki Hajar Dewantara menghendaki perubahan, memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya kaum bangsawan ataupun orang-orang Belanda. Untuk mewujudkannya, kemudian beliau mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Taman Siswa. Taman Siswa sangat menekankan pendidikan, rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Untuk membuat sistem pendidikan yang berbeda dari pengajaran kolonial, metode yang dipakai perlu diubah. Yang awalnya menggunakan metode sistem pendidikan perintah dan sanksi atau hukuman diubah menjadi pendidikan pamong. Menurut beliau, pendidikan yang cocok bagi bangsa Timur adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Maka hal tersebut mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori di Italia dan Rabindranath Tagore di India. Menurutnya, dua sistem yang dilakukan oleh dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan Bumiputra. Dari mengadaptasi dua sistem pendidikan itu, Ki Hajar Dewantara menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu pratap guru atau tingkah laku guru menjadi panutan murid dan masyarakat. Hal tersebut menjadi pegangan utama Ki Hajar Dewantara dengan istilah yang sangat terkenal, yaitu semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya titipan memberi teladan, ing madya mangunkarsa di tengah atau di antara murid pendidik mampu memberikan semangat untuk menciptakan prakarsa, dan tuturi handayani dari belakang memberikan dorongan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau memerdekakan batin dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Berhamba pada anak bukan berarti pendidik menjadi budak, tetapi memiliki makna bahwa pendidikan harusnya berorientasi pada murid atau berpusat pada murid, dengan memberikan pelayanan pada murid, namun tetap memperhatikan harkat dan martabat seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan sebagai persemaian berbagai benih, di mana guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Benih yang kurang baik jika ditempatkan di tanah yang subur mendapatkan pupuk, air, cahaya matahari, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitupun sebaliknya, benih yang baik
jika ditempatkan di lahan yang gersang, tidak mendapatkan air, cahaya matahari, pupuk, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang tidak subur. Setiap benih memiliki kodrat masing-masing. Biarkanlah benih padi tumbuh menjadi padi. Tak perlu memaksakan kehendak benih padi tumbuh menjadi jagung. Begitupun sebaliknya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Jadi, tak perlu memaksakan bumi agar menjadi seperti Jupiter. Begitupun sebaliknya, dalam pendidikan, anak juga memiliki keberagaman. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, dan keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, hendaknya mampu menghargai keberagaman itu, bukan berupaya untuk menyeragamkan keberagaman. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai kemauan, perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda dengan keunikan yang berbeda. Kita sebagai pendidik harus mampu melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda. Kita harus bisa memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru, supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Guru harus senantiasa terbuka dan membekali diri sesuai dengan perkembangan zaman, memberikan teladan yang baik bagi siswa dalam mengembangkan budi pekerti. Selain itu, juga melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. Demikian dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.